Apa itu syarat diterimanya amal? Dua. Syarat diterimanya amal adalah kalau orang beriman, alhamdulillah Allah balas di dunia semua kebaikan yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Kebaikan yang kita lakukan dibalas di dunia, juga dibalas di akhirat. Kenapa? Karena ini godaan syaitan supaya kamu berhenti dari ibadah tersebut. Atau misalnya teman-teman lagi sholat nih, ya kemudian orang-orang mengatakan, setan berbisik, sholatnya hentikan, hentikan sholatnya, hentikan sholatnya. Orang-orang datang, nanti orang-orang nanti kamu akan tersusupi dengan riya. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak terasa 1 minggu yang lalu kita bertemu, sekarang kita bertemu kembali. Kita masuk kepada tema kita pada hari ini, amal bagai debu yang berterbangan. Oke, baik untuk teman-teman semua, semoga bersemangat pada hari Jumat ini. Jadi apapun profesi teman-teman, mau pelajar kah, mau teman-teman ibu rumah tangga kah, teman-teman kerja di kantoran kah, wajib untuk terus bersama Quran, ngafalin Quran atau murojaah, dan wajib untuk terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak mesti di kampus, kalau bisa di kampus universitas alhamdulillah, tapi kalau nggak pun harus setiap hari ada penambahan ilmu dengan baca buku atau dengar ceramah atau dengar kajian, itu wajib kalau kita nggak mau ketinggalan. Begitu teman-teman semua, hari ini langsung saja mau akan bahas mengenai tema kita bagai amal bagai debu yang berterbangan. Apa maksudnya? Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 23. Kita mulai dari surah Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami Allah jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Seperti yang teman-teman tahu, nanti di hari akhir Allah akan mempertontonkan seluruh amalan-amalan kita. Amalan sedekah yang kita sangka sedekah, amalan birrul walidain, amalan yang kita sangka sholat, amalan yang kita sangka ngaji, ngafalin Quran dan sebagainya, itu dihadapkan oleh Allah nih, kamu sudah melakukan hal-hal baik ini. Tapi ternyata amal-amal itu nggak dinilai oleh Allah SWT, nggak diterima oleh Allah SWT, bagai debu-debu yang berterbangan. Mudah-mudahan suara Oma jelas ya. Ada gangguan nggak suara Oma? Nggak ada gangguan kan? Kalau nggak ada gangguan, jelas, clear, jempolnya naik ke atas. Oke. Dalam surah Al-Furqan 23, jadi di sini teman-teman tahu bahwa ada loh amalan-amalan yang kita sangka, wah saya di dunia ini udah bawa, saya sudah punya amal banyak banget, saya udah ngafalin Quran, saya udah tahajud, saya udah puasa, saya udah melakukan berbagai macam amal soleh. Ternyata sama Allah, di hadapan Allah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, bagai debu-debu yang berterbangan, tidak ada pahalanya. Maka kita akan bahas orang-orang ini orang-orang yang mana, kenapa amal-amal mereka bagai debu yang berterbangan. Kalau kita lihat tafsir Jalalain ya teman-teman semua, dijelaskan Allah hadapkan berbagai macam amal-amal kebaikan, amal sedekah, silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang yang memerlukan dan sebagainya. Namun amalan-amalan itu tidak bermanfaat sama sekali pada hari itu, tidak ada pahalanya. Kenapa? Sebab syarat diterimanya amal tidak terpenuhi. Apa itu syarat diterimanya amal? Dua. Syarat diterimanya amal adalah tentu saja lillah, dilakukan karena Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun yang kita bahas di sini adalah tidak diterima pahalanya karena tidak terpenuhinya syarat, yaitu salah satunya adalah iman. Iman dan lillah tentu saja. Iman, beriman pada Allah, dan lillah. Maksudnya apa? Bagi debu-debu yang berterbangan itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jadi, teman-teman semua, kita akan bahas ternyata orang-orang yang amal-amalnya bagi debu yang berterbangan, mereka yang melakukan amal-amal salih, uh, tidak dengan iman dan tidak ikhlas atau riya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika berbuat baik, amalnya dibalas di dunia, tapi tidak di akhirat. Orang-orang muslim yang beriman kepada Allah ketika berbuat baik, amal-amalnya dibalas di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Maka kita lihat teman-teman semua dalam ayat lain surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya lenyaplah seluruh amalanmu dan pasti kamu termasuk golongan orang-orang merugi. Jadi kita bahas dulu hari ini orang yang amalnya bagai debu yang berterbangan kalau dia syirik, tidak beriman kepada Allah, dan kalau dia tidak ikhlas atau dia riya. Kita bahas dulu orang-orang yang musyrik ya, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Tidak terpenuhi syarat mereka diterimanya amal. Karena apa? Karena syarat diterimanya amal itu iman. Jadi amal ibadah mereka bagai debu yang berterbangan ditiup angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang ya. Maksudnya amalnya nggak dinilai oleh Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 18. Ini masih ayat-ayat senada, kata Allah SWT. Orang-orang yang kafir pada Rabb-nya, amalan-amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan demikian itulah kesesatan yang jauh. Jadi dari surah Ibrahim ayat 18, di sini terlihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amalan-amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Atau surah Al-Furqan ayat 22 sampai 23. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, hijron mahjura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal-amal mereka bagi debu yang berterbangan. Jadi ternyata banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai amalan-amalan bagai debu yang berterbangan disebabkan karena tidak adanya iman atau syirik kepada Allah dan juga tidak ikhlas. Sama juga dalam surah Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8 ya. Pada hari itu kata Allah SWT, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah, Allah akan balas. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebiji zarah, Allah akan balas pula. Jadi untuk teman-teman semua, untuk orang-orang, kalau kita lihat orang-orang banyak ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beramal soleh, mereka baik luar biasa, Allah balas, tapi hanya balas di dunia, dan bagi debu yang berterbangan di hari akhir. Kalau orang beriman, Alhamdulillah Allah balas di dunia. Semua kebaikan yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Kebaikan yang kita lakukan dibalas di dunia, juga dibalas di akhirat. Yang kedua, tadi kita sudah bahas mengenai orang-orang yang syirik ya. Yang kedua, orang-orang yang riya. Mereka mengerjakan amal soleh bukan karena Allah, bukan lillah, tapi lil fulan, lil fulana. Mereka mengerjakan amal soleh lebih baik kalau mereka dipuji-puji, bersemangat ketika dipuji. Mereka melakukan amal soleh lebih baik kalau mereka dilihat. Tapi kalau dalam kesendirian, nggak dilakukan amal soleh itu. Kalau nggak dipuji-puji, nggak semangat. Nah, itu yang disebut sebagai riya. Jadi perbedaan riya dan lillah adalah kalau lillah mau ada orang, nggak ada orang sama aja perbuatannya. Mau dipuji, nggak dipuji sama aja perbuatannya. Kita ngaji nih baca Quran. Mau orang lihat ya nggak ada masalah. Nggak ada yang efek. Toh dalam kesendirian kita juga baca Quran. Baca Quran jadi hal yang biasa aja buat kita. Tapi kalau orang yang ria, maka kalau ada orang baca Qurannya lama dan bagus suaranya, kalau nggak ada orang dia nggak baca sama sekali. Kalau ada orang, sholatnya bagus banget, ria nih. Kalau nggak ada orang, ya sholatnya cepet-cepet misalnya. Tapi kalau ikhlas, mau ada orang, nggak ada orang, amal perbuatannya tetap sama. Apa yang dikatakan oleh diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, amal salih adalah amal yang kamu tidak menginginkan pujian dari siapapun atasnya kecuali dari Allah. Pujian manusia nggak ada artinya teman-teman semua. Tapi kalau Allah sudah menerima, Masya Allah, Allah berikan kelimpahan keberkahan untuk itu. Hadiah dari manusia nggak ada artinya juga. Karena hadiah dari manusia kecil. Tapi kalau Allah sudah mengapresiasi, Masya Allah, keberkahan dari Allah itu berlimpah ruah. Gitu ya. Uma mau cerita sedikit. Di Mesir ini Uma mau buat satu program pengkaderan da'iyah. Nah, salah satu materi yang mau diberikan pada pengkaderan da'iyah adalah melakukan dakwah lillah. Salah satu contohnya adalah misalnya diundang berceramah nih. Kemudian sang panitia mengatakan, oh, saya bisa bayarnya segini.
Nggak ada artinya teman-teman semua. Mau dibayar nggak dibayar, dakwah itu adalah untuk dirimu sendiri. Pahalanya untuk dirimu sendiri. Manusia melakukan apresiasi, tapi kalau Allah sudah memberikan apresiasi berlimpah ruah gitu, tiba-tiba kan segala apresiasi nggak mesti dengan uang kan. Tiba-tiba Allah SWT memberikan engkau kesehatan, keluargamu kesehatan, yang harusnya sakit parah jadi sembuh, yang harusnya rumah panas karena bertengkar jadi rukun, yang harusnya cita-cita kita nggak tercapai jadi dibantu oleh Allah SWT. Itu kan keberkahan yang Allah berikan sebab amal soleh yang kau lakukan. Setiap amal soleh yang kau lakukan, kebaikan yang kau lakukan, pertolongan yang kau lakukan, maka Allah akan memberikan pertolongan juga kepada dirimu. Jadi kalau lillah, maka balasan Allah berlimpah ruah. Nggak perlu mengharap balasan manusia sedikit dan kecil dan nggak ada apa-apanya. Dan dakwah sebagai seorang dai atau dai, bagi teman-teman di sini yang mau jadi seorang dai atau guru, itu ya Umar rasa seluruh anak-anak Asmaul Hufaz suatu hari nanti harus jadi guru atau dai atau dai. Walaupun teman-teman punya profesi yang lain, maka berharap keberkahan dari Allah SWT. Kalau Allah sudah memberikan keberkahan, maka nilainya nggak kita sangka-sangka besar dan menolong kehidupan kita. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, dahulu ada seorang laki-laki yang selalu memilih dalam satu hari itu untuk menyendiri. Dalam waktu 24 jam ada waktu berkhalwat kepada Allah SWT, menyendiri kepada Allah SWT. Dan beliau menasihati keluarganya. Beliau berpesan apa? Kalau orang mencariku atau ada tamu yang datang pada saat aku sedang bersalawat kepada Allah, lagi berdua-duaan dengan Allah, lagi beribadah kepada Allah, maka katakan saja Hasan Al-Basri ini sedang melakukan sebuah keperluan. Hasan Al-Basri nggak mau orang-orang tahu bahwa beliau beribadah banyak sekali waktunya gitu. Jadi Hasan Al-Basri berpesan pada keluarganya, kalau ada tamu yang datang atau ada orang yang mencariku pada saat aku sedang melakukan ibadah panjang ini, maka katakan Hasan Al-Basri sedang melakukan sebuah keperluan. Nggak perlu dibilang apa lagi sholat, lagi murojaah, lagi ngafalin Quran, lagi apa, nggak perlu. Untuk menjaga keikhlasannya. Ingat bahwa Allah SWT tidak menerima amalan yang tercampur dengan riya, walaupun hanya sebiji tanaman, sebiji zarah. Tapi sebaliknya hati-hati teman-teman semua. Karena syaitan itu bermain dengan berbagai macam cara. Kalau kamu contoh ya, kalau kita semua berniat melakukan sebuah amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang syaitan itu ketika kita sedang melakukan kebaikan, kita lagi baca Quran nih teman-teman semua. Ini hati-hati ya bagaimana tipu daya setan. Kemudian setan bilang, kita lagi sendiri, kemudian kita lagi baca Quran misalnya. Kemudian tiba-tiba datang orang-orang gitu ya, kita mau baca Quran. Tiba-tiba setan bilang, berhenti ngajinya, nanti kamu riak gitu. Justru dalam keadaan begitu, pada saat kita lagi ibadah nih, kemudian orang-orang datang ya, justru dalam keadaan begitu, buatlah ngajimu itu bertambah lama. Kenapa? Karena ini godaan syaitan supaya kamu berhenti dari ibadah tersebut. Atau misalnya teman-teman lagi sholat nih, ya kemudian orang-orang mengatakan, setan berbisik, sholatnya hentikan, hentikan sholatnya, orang-orang datang, nanti orang-orang nanti kamu akan tersusupi dengan riak. Justru dalam saat kayak gitu, keadaan begitu, sholatnya harus diperpanjang, sholatnya harus bertambah lama. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa membedakan. Kalau kita dalam keadaan sedang beribadah, tadinya kita beribadah nih, niat kita ikhlas nih, adalah karena Allah. Tiba-tiba lagi tengah-tengah ibadah, di tengah perjalanan, tiba-tiba setan berbisik, hentikan, nanti kamu riak. Nah, justru yang begitu-gitu harus terus diperpanjang. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah teman-teman sudah biasa. Di depan orang, nggak ada orang, teman-teman tetap beribadahnya lama. Mau ada orang, nggak ada orang, teman-teman tetap ngaji, gitu kan. Ini kan, karena teman-teman nggak biasa aja, jadi teman-teman ngerasa, wah apa riak nih kalau ngaji depan orang. Kalau teman-teman udah biasa, ngaji depan orang hal yang biasa. Kayak di Mesir ini. Ngaji di halte, biasa aja. Kemarin mau jalan kaki ke kampus, istirahat sebentar di halte, orang-orang lagi pada ngaji, murojaah sendiri gitu, ya biasa aja. Kemudian Uma lagi di taksi misalnya, supir taksinya bawain taksi terus sambil ngaji, ya biasa aja, kan itu udah kebiasaan buat mereka. Jadi kalau teman-teman sedang melakukan ibadah, atau sedang dalam ibadah, lagi ngaji, atau lagi apa gitu, tiba-tiba setan bilang, berhenti, nanti kamu riak. Itu yang teman-teman lakukan, terusin lebih lama. Supaya teman-teman terbiasa, dan teman-teman ngerasa itu bukan sesuatu yang spesial, ya biasa aja gitu. Kalau dari awal teman-teman sudah berniat untuk ibadah itu ya, gitu ya teman-teman semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang tidak atau belum pernah mereka perkirakan. Jadi ada golongan orang yang kaget bahwa ketika di akhirat, amal-amalnya bagai debu yang berterbangan. Orang yang melakukan dosa, kemudian dia meremehkan. Sehingga dengan sebab dosa yang dia remehkan ini, dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.